Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Di video kali ini kita akan fokus belajar tentang skill 6 ya, TOEFL Structure and Written Expression. Use coordinate connectors correctly. Oke, kalau skill 1 sampai 5 saya harapkan teman-teman sudah nonton ya sebelum nonton video ini sehingga belajarnya urut dan hasilnya lebih baik. Dan skill 1 sampai skill 5 kalau kita sudah menonton maka itu terkait dengan kalimat tunggal. Oke, mulai skill 6, 7, 8 nanti 9, 10, 11, 12 itu terkait dengan kalimat majmuk. Oke, kalau kalimat tunggal kita pahami ada satu verb dan satu subjek. Kalau kalimat majmuk maka ada dua verb dan dua subjek. Oke, dan kalimat majmuk terdiri dari dua klausa atau lebih. Oke, apa itu klausa? Klausa adalah ini, kalau kita lihat, a clause is a group of words containing a subject and a verb. Klausa ya, itu adalah susunan kata yang terdiri dari subjek dan verb ya. Susunan kata yang terdiri dari subjek dan verb. Oke. Di sini kalau ada dua verb maka harus dihubungkan dengan kata hubung atau konektor atau conjunction ya. Kalau saya dulu belajar lebih familiar dengan kata conjunction sebenarnya, bukan konektor seperti ini. Tapi nggak masalah. Di skill 6 itu kita belajar coordinate connectors. Jadi kalimat ya majemuk setara dihubungkan dengan kata hubung setara. Ini maksudnya adalah kata hubung setara. Oke. When you have two clauses in an English sentence, jadi ketika kamu punya dua klausa, you must connect the two clauses correctly. One way to connect two clauses is to use and, but, or, so, or, yet between the clauses. Jadi kalau kalimat majemuk setara dihubungkan dengan kata hubung and, but, or, so, or, yet ya. Misalkan di sini. Misal kalau di SD mungkin kita bapak apa namanya itu? Biasanya bapak kerja, ibu masak gitu ya. Bapak kerja dan ibu masak. Jadi semacam itu. Jadi skill 6, 7, 8 saya sarankan teman-teman ya, silakan dicatat, belajar tentang kalimat majmuk ya sebagai materi tambahan biar lebih mantap di skill 6 ini. Kalau kita baca di sini Tom is singing, koma ya. Saya baca komanya karena ini nanti menjadi hal yang sangat penting. Antara ada koma dan tidak ada koma itu sangat berpengaruh. Tom is singing, and Paul is dancing ya. Tom is tall, but Paul is short ya. Jadi subjek verb ini yang garis 1 subjek, garis 2 ini adalah verb ya. Subjek verb, ada konektor ya. Ini saya singkat coordinate connector sebagai CC ya untuk memudahkan ya. Ini CC, saya ke depan akan bilang ini CC. Tom is singing ya, subject verb, CC. CC itu ada ini and, but, or, so, yet ya. Ini harus hafal memang ini. Subject verb, CC, subject verb. Ini juga sama. Subject verb, verbnya adalah is di sini. Tom is tall, ya. CC, Paul is short. Subjeknya Paul dan verbnya adalah is. Jadi subject verb, CC, subject verb. Ya, itu rumusnya harus dihafalkan. Sehingga kalau nanti hafal itu teman-teman sangat mudah mengerjakan soal. Kalau mau tahu buktinya silahkan simak terus di example ini ya. Ini contoh lanjutan, ininya sama ya. Subject verb, CC, subject verb. Subject verb, CC, subject verb. Oke, subject verb, CC, subject verb. Kita tanpa membaca penjelasan tentang soal ini, di sini kita langsung mudeng. A power failure occurred, the lamps went out. Oke, subject verb ya. A power failure itu adalah sebagai subjek, occurred itu verb, berarti subject verb, the lamps subject, went out itu verb. Jadi ini subject verb, subject verb. Ada dua verb dan ada dua subjek. Kalau ada dua verb, konsepnya adalah harus ada satu penghubung ya. Ini kuncinya. Ada dua verb, maka harus ada satu penghubung. Dan yang bisa menjadi penghubung di sini adalah
Di antara A, B, C, D, then so letter next itu cuma B ya, yang so, karena so di sini masuk ke kata hubung ini ya, and, but, or, so, yet. Jadi jawabannya udah pasti yang B. Then letter next itu tidak bisa menjadi konektor ya, atau kata hubung. Itu seperti itu, dan harus dikuatkan lagi dengan ini, misal the following chart list the coordinate connectors itu ada and, but, or, so, yet. Oke, rumusnya ini ya, subject verb, koma, cc ya, subject verb. Nah, kalau kita lihat polanya ya di contoh sebanyak ini 5 contoh ya, itu yang namanya cc itu hanya boleh di tengah klausa ya, tidak boleh di depan ya, karena nanti skill 7 bicara tentang konektor selain cc ya, itu bisa ditaruh depan. Tapi kalau skill 6 ini terkait cc, ini dihafalkan and, but, or, so, yet itu harus di tengah dan harus ada koma seperti ini. Polanya subject verb, koma, cc, subject verb. Jadi bisa saya kasih review sedikit atau kesimpulan bahwa cc skill 6 itu subject verb, koma, cc, subject verb. Ada koma setelah klausa pertama dan cc nya wajib di tengah, harus di tengah, nggak boleh di depan. Kalau ini ditaruh depan, misal and, but, or, so, yet ditaruh depan, ini adalah pola yang salah gitu ya, karena polanya ini harus dihafalkan subject verb, cc, subject verb ya. Saya mengulang-ulang terus karena saya ingin teman-teman paham. Udah gitu aja skill 6, semoga bisa dipahami, bermanfaat. Jangan lupa kerjakan latihan soalnya, dan kalau sudah nanti kita ketemu di video skill 7. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.